Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan bihamdik. Adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi menjelang siang hari ini terlambat setengah jam ya. Allah Subhanahu wa taala memampukan kita bersama untuk menjalani salah satu dari fase kehidupan kita dalam upaya kita untuk iqomatuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita keluarkan, biaya yang kita korbankan sebagai salah satu bentuk amal soleh dan menjadi satu wasilah keistiqomahan kita dalam iqomatuddin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita berpikir bersama, ketika seseorang itu menyadari bahwa hidupnya bukan hanya sekedar hidup, maka dia membutuhkan sesuatu untuk dikorbankan, dia memerlukan sesuatu untuk diperjuangkan. Maka saya lagi, semogalah kita itu adalah lillah. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mereka yang senantiasa berusaha mengatur strategi hidupnya untuk selalu ittiba Rasul, untuk selalu istiqomah di dalam menjalani setiap apa yang sudah diwasiatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan kita senantiasa berdoa berharap agar kita termasuk di antara orang-orang tersebut. Ma'assalam sami rahimakumullah. Kajian kita tentang fikih muamalah jual beli. Aku janjinya rada bingung. Fikih muamalah jual beli. Masalahnya pembahasannya luas banget itu ya. Ya gambaran umumnya saya sampaikan di kelas itu selama semester 3, 4, 5, 6 itu tidak selesai Pak. Tidak selesai itu ya. Makanya ada beberapa santri yang setelah lulus gue yojik sering SMS-an ya. Mereka ning kelas mbuh dhek sing ngantuk apa sing tak sampaikan gitu ya. Maka semoga nanti yang akan saya sampaikan setidaknya ya mewakili keinginan panitia dan antum untuk memahami apa yang sudah terpampang di depan ini ya. Secara global nanti akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan fikih muamalah secara umum dan jual beli secara khusus, sehingga paling tidak membuka wawasan kita bahwa oh ternyata muatan pembahasan fikih muamalah itu seperti itu ya. Sebenarnya saya ingin tanya dulu, pernah ada yang belajar fikih muamalah? Saya tanya beneran nih, ada yang pernah baca fikih muamalah? Oh pernah, yo neng kelas biana. Yang belum pernah sama sekali. Oh apa ini Pak? Yang akan saya sampaikan ini adalah yang sering saya sampaikan di muqaddimah, yang saya sampaikan di kelas bersama santri saya gitu ya. Karena itu saya anggap sebagai pengetahuan umum yang semuanya harus tahu. Dan muqaddimah itu biasanya saya sampaikan selama 1 semester. Selama 6 bulan berarti sekitar ya kalau 1 semesternya 3 bulan ada 12 berarti 24 kali pertemuan gitu ya. Cuma nanti coba kita ringkes bersama sehingga menjadi kajian yang bisa diambil faedahnya cukup banyak.
Perlu kita ketahui bahwasanya kaidah yang mungkin pernah semua dengar, bahwa al aslu fil muamalah adalah al ibahah, bahwa hukum asal dari muamalah itu adalah mubah. Dan kaidah ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka ada satu ungkapan teman itu, lebih mudah menghalalkan daripada mengharamkan. Kenapa? Karena kalau menghalalkan itu tidak butuh dalil. Ya, tapi kalau mengharamkan kita harus berani menunjukkan mana haramnya, letaknya di mana, dan sebab haramnya itu apa. Persoalan nanti untuk kehati-hatian jangan dilakukan itu beda perkara. Beda perkara. Artinya mending nggak usah mas untuk kehati-hatian. Nah, itu mungkin karena mungkin dia ragu, iki haram apa ora. Biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau dalam menjawab biasanya kalau saya bisa menunjukkan haramnya saya tunjukkan. Tapi kalau saya tidak bisa menunjukkan haramnya, cuma indikasi saja, saya akan mengatakan ya lebih baik ditinggalkan. Tapi kalau misalkan dia tanya ke ustadz yang lain kok ternyata membolehkan, ya monggo, silahkan itu ya. Karena bagi saya itu perkara yang tidak diperbolehkan. Ya, saya biasanya seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu yang secara soreh dari Quran dan Sunnah yang tidak ada, tetapi menurut indikasi kuatnya ini tidak boleh, gitu ya. Saya berpegang kepada kaulnya dari Imam Syafi'i bahwa perkara muamalah itu keharamannya berdasarkan Al-Quran dan hadis dan juga perkara-perkara yang mengindikasikan ke sana. Maksudnya kalau keharamannya dalam Quran dan Sunnah jelas itu ya. Lah kalau tidak ada dalilnya, Pak. Contoh misalkan kayak Shopee, dalilnya apa ini? Inna Allah harrama Shopee itu apa ini? Kan nggak ada toh. Makanya untuk lari ke sana kita perlu melihat korinah-korinahnya. Kalau emang haram, ini letak haramnya di mana? Ya. Kalau emang tidak, ya kholas, memang tidak ada perkara yang diharamkan seperti itu. Baik, saya agak kembali agak jauh itu ya, sebagai satu pegangan buat kita. Saya sampai jam berapa nih mas? Sepuluh 20. Oke. Saya berangkat dari sini dulu, karena saya yakin semuanya punya ini. Dari surat Al-Hadid ayat yang ke-7 Allah Ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih. Ya. Dan infakkanlah di jalan Allah sebagian harta yang telah Dia jadikan dirimu sebagai penguasanya. Tanda kurung itu saya tambahi, karena kalau jenengan dibuka di terjemahannya ada beberapa yang menerjemahkannya itu dengan sebagai penguasanya, tapi saya terjemahkan dengan pemegang amanahnya. Ayat ini mengindikasikan atau memberikan satu faedah bagi kita bahwasanya kita itu bukan pemilik asli dari harta yang kita miliki. Kita itu hanya sekedar pion yang digerakkan dan diminta Allah untuk menggunakan harta itu sebagaimana keinginan Allah. Ini saya rujuk dari tafsiran Zamakhsyari ya. Yani anal amwal allati fi aidikum innama hiya amwalullahi bi khalqihi wa insya'ihi laha. Bahwa harta kita yang ada di tangan kita innama hiya amwalullah, itu hartanya Allah. Bi khalqihi, wujudnya, jelegernya itu dari Allah. Wa insya'ihi, dan berkembangnya itu dari Allah. Jadi zatnya itu miliknya Allah dan perkembangan zatnya itu juga Allah yang mengaturnya. Wa innama wallakum iyaha. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala yang sudah mewakilkannya kepada kita. Wa khawwalakum al-istimta'a biha. Dan Allah sudah membolehkan kita menikmatinya. Jadi harta yang kita miliki itu sebenarnya milik Allah, kita jadi wakilnya dan kita diperbolehkan menikmatinya.
Menikmati itu maksudnya gini, Pak. Kalau boleh saya ambil permisalan ya. Wah, iki zamane motore Maxi, mosok tumpakane cik Supra XW tahun 2006 macet-macetan. Misalkan gitu ya. Pengen upgrade misalkan. Oh, boleh. Al-istimta, menikmati harta itu, fadol. Nah, itu diperbolehkan. Wa khawwalakum al-istimta biha. Dolan kok gur nenggon. Oh, wah. Nenggon Gajah Mungkur wae. Misal neng Lawupak nah, cari mau sing ngetene mau neng Lawupak misalkan. Fadol silahkan al-istimta biha. Ya. Wa ja'alakum khulafa fi tasarrufi fiha. Dan Allah jadikan kalian sebagai khalifah, sebagai wakilnya Allah Subhanahu wa taala fi tasarruf dalam menggunakannya. Falaisat hiya bi amwalikum fil haqiqah, maka sebenarnya dia bukan harta kalian. Wa ma antum fiha ila bing manzilatil wukala'i wan nuwab, dan tidaklah kita kecuali sebagai wakilnya dan wakil dan juga naibnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira Pak, misalkan ngeten mawon. Ini logika sederhana saja. Kita kerja di toko. Jadi kasir. Juragane ngomong, "Mas, sing iki regane padha kabeh, 10.000. Sing iki regane 12.000." Nah, kasih harga sama. Kira-kira wah yang gur kene iki gur 10.000 kemurahan. Tak dol 12.000 mesti payu. Kira-kira Pak, kalau misalkan orang melakukan seperti itu, dia sudah melakukan amanah apa belum? Belum. Karena yang namanya akad wakalah, mewakilkan itu berarti harus sesuai dengan orang yang mengamanahkan. Artinya kita itu wakilnya Allah dalam menggunakan harta. Berarti kita harus amanah dalam menggunakan harta sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Allah perintahkan. Logika sederhananya seperti itu. Bahwa kita itu wakilnya Allah Subhanahu wa taala dalam menggunakan harta. Apa yang kita miliki itu miliknya Allah. Apa yang kita miliki itu titipan dari Allah. Bahasa orang Jawa kan gur titipane sing kuwasa nilang ya sepen dililake kan gitu. Dengan bahasa kita pancen dudu rezekine. Nah, gitu ya. Itu bahasa kita. Walaupun sebenarnya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipertegas. Saya ambilkan dari tafsirnya Al-Qurtubi ya. Yang setelah koma. Wa annal abda laisa lahu fihi ila tasarruful ladzi yurdillah. Maka tidak boleh orang itu mentasarrufkan kecuali pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayusibuhu ala dzalika bil jannah, sehingga ketika dia menggunakannya sebagaimana yang Allah kehendaki, Allah akan memberikan jaza bagi dia berupa jannah. Ini rohmannya Allah di sini. Wis dikei modal, kowe modale mbok nggo sing apik, kowe bakal tak wahi sing luwih apik meneh. Itu kayak misalkan kita sedang duduk-duduk di rumah, ada orang datang, "Mas, tak kei duit sak yuta." Mengko yang kowe nyedekahke ben 1000 nih, tak lipatni 10 kali. Penak napa penak? Penak janjane. Gur pengene alah mosok gur dienggo sedekah, ya dienggo dhewe lah, apa meneh gur sak yuta, ngoten nggih. Jadi ketika Allah memberikan kepada kita ini aku berikan kepada kamu harta, nah kalau harta itu kamu gunakan nanti akan saya lipat gandakan. Padahal nyatanya harta itu adalah pemberian dari Allah. Catatannya adalah menggunakannya fi ma yurdillah, pada perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya adalah mana yang diridhoi dan mana yang tidak. Itu yang butuh ilmunya kan ngaten. Nah, itu yang butuh ilmu, itu yang butuh diketahui. Makanya akan sangat ironis sekali kalau seseorang memiliki harta tapi dia tidak memiliki ilmu untuk menggunakan harta itu dengan baik. Dia punya harta tapi dia tidak bisa menggunakan harta itu dalam rangka untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketok metune akeh tapi ora ono hasile. Kayak hasil ning dunya mungkin ketok nggih. Lah kalau hasil ning akhir kan genah rak ketok. Rasanya nanti baru di akhirat. Makanya ada kaidah-kaidah, ada batasan-batasan, ada aturan-aturan yang selayaknya seyogyanya untuk kita ketahui.
sekecil apapun perjuangan kita di sini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pahami di sini. Ya. Saya rangkumkan. Apa namanya? Kekuatan atau jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil yang itu untuk Islam. Hari ini kita bisanya seperti ini, ayo kita istiqomah. Jangan memikirkan yang lain-lain, karena yang kita hadapi adalah kita akhir zaman subur. Mudah-mudahan memiliki harta itu ada kaitannya erat dengan akhirat. Manusia diminta panitia untuk ngasih quote gitu ya. Ya quote saya, berbisnis, berdagang itu bukan hanya masalah dunia, tapi dia juga masalah akhirat. Saya mengambil kesimpulan seperti itu berdasar pada ayat ini. Ya. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini dasar kenapa berdagang, berbisnis itu bukan hanya masalah dunia tapi akhirat. Ada teman-teman di BMT itu yang pernah ngomong ke saya, Ustaz, dulu waktu waktu pertemuan BMT se-Indonesia itu kita pernah diminta diberi waktu khusus untuk mempresentasikan program-program kami. Komentar yang keluar dari mereka apa, Pak? Lawang ngomong masalah bondo, masalah bisnis kok koyo ngomong masalah neraka. Loh, Anda berbicara masalah bisnis kok kayak bicara masalah neraka atau Mas? Yo ora nenteki, wedi kabeh dadi ora dodolan. Loh, dia lupa dengan firman Allah ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada para rasul yang menjadi perintah untuk kita juga, agar ketika kita memakan, kulu makanlah dari yang baik, dari yang halal. Perintah makan dulu, baru kemudian wa'malu soleh, ada beramal soleh lah. Di sini ada ungkapan menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Yusri ketika mengutip ayat ini. Ini menandakan bagi kita bahwasanya Allah mendahulukan perkara dunia, makan kan perkara dunia, Pak. Baru kemudian amal soleh. Loh, perkara dunia kok didhisikne tinimbang akhirat. Berarti ada faedahnya di situ. Nah, jawabannya dijawab oleh Syekh Amin Asyangki dalam Atbaul Bayan. Bahwasanya wadzalika yadullu ala anal akla minal halalilahu asrun fil amal shalih. Bahwa memakan harta yang halal itu memiliki pengaruh terhadap amal soleh yang dilakukan. Ada pengaruhnya. Nah, maka ada satu ungkapan yang ketika saya membaca itu rotok deg-degan itu. Ungkapannya Ibnu Abbas. La yaqbalullahu shadaqatan wala hajjan wala jihadan wala silatan min riba. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima hajinya seseorang, jihadnya seseorang, silaturahminya seseorang, sedekahnya seseorang ketika itu didanai dari harta riba. Qauli ini kemudian diambil oleh para fuqaha, maka demikian juga halnya dengan harta-harta dari hasil kezaliman, harta-harta dari hasil gharar, harta-harta dari hasil penipuan. Sama, dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ada satu hadis ini yang paling atas ya. Ini mempertegas saja bahwa amal itu tidak akan diterima dari harta yang tidak halal. La yaqbalullahu shadaqatan min gululin wala sholatan bi ghairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari harta korupsi, dari harta yang dihasilkan dari kecurangan, wala sholatan bi ghairi tuhurin, sebagaimana halnya, ini pengertian saya dari hasil bacaan saya dari syarahnya ini. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sholat yang tidak didahului dengan wudhu. Saking semangatnya keluar dari hotel, masuk shaf pertama biar deket imam, deket Ka'bah. Rampung sholat fitir, salam, jebule durung wudhu. Diulangi enggak Pak sholat wajibnya? Diulangi, meskipun dia sholatnya di Masjidil Haram, meskipun dia sholatnya di dekat Ka'bah, meskipun dia sholatnya di belakang Imam Sudes gitu ya. Kalau sholatnya itu tidak diawali dengan wudhu, la yuqbal, tidak diterima.
Seperti itulah yang disampaikan Rasulullah ketika seseorang bersedekah. Ketika seseorang mengeluarkan hartanya, entah harta yang dia sedekahkan fisabilillah di jalan Allah untuk orang umum, atau sedekah yang dia berikan kepada keluarganya, ketika itu dihasilkan dari perkara yang haram, maka tidak diterima sebagai pahala sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rugi Pak nyambut gawe, awan tinggu bengi, bingi tinggu awan, sirah tinggu sikil, sikil tinggu sirah ya. Tapi ternyata dia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, rugi. Dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi sampai mungkin S-tung-tungnya nanti kemput gitu ya. Tapi ketika harta itu dari harta yang tidak halal, maka tidak ada nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataan langsung dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyandingkan antara tidak diterimanya sedekah dari harta yang haram dengan tidak diterimanya sholat ketika tidak didahului dengan wudu, dengan toharoh. Maka ini menjadi satu perhatian bagi kita ya. Di awal ini saya sampaikan ini biar kita yakin betul loh ternyata amal soleh saya itu ada kaitan erat dengan harta saya. Ya. Harta itu bukan hanya perkara dunia, tapi dia juga perkara akhirat. Nah, makanya saya percepat. Semuanya pasti sudah hafal dengan hadis thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah, itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Tetapi di balik kedhaifannya, dia maknanya sama dengan apa yang dicantumkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang sahih. Dari hadis itu kemudian dikomentari oleh Imam Ghazali dan juga Imam Syafi'i, ya. Beliau mengatakan, faman ba'a, sesiapa orangnya yang berjual beli, wajaba alaihi ayata'allama ma ayyanahu Allah wa syara'ahu fil bai', maka wajib baginya untuk mengilmui setiap apa yang sudah dirincikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan di dalam jual beli. Itu kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa saya biar mudah difahami. Kalau kita pengen buka toko kelontong, maka kita harus paham kira-kira kalau saya jualan beras, jualan kebutuhan sehari-hari, itu fikih yang harus saya pahami apa? Ketika saya pengen buka catering, kira-kira akad dalam catering yang harus saya pahami itu apa? Ketika saya pengen jadi driver Gojek misalkan, kira-kira fikih apa yang harus saya pahami? Ketika saya pengen jadi petani, fikih apa yang harus saya pahami? Lu emang petani nek fikih Pak, lu enek Mas. Buktine jenengan rantran duwe tanah dhewe, nyewa pisan. Yang kedua, sok kadang enggak nyewa, yuk kerjasama ya. Loh, kerjasamanya itu ada fikihnya. Ya. Aku duwe bondo akeh pengen tak kembangke. Loh, ada caranya. Enggak sembarangan, Mas nitip duit ya. Nitip lo ya. Yo, mosok aku nitip ngompensasi ya dikirimi. Kuwi jenenge dudu nitip. Apa wonten Mas jenengan misalkan nitip sepeda nenggon tempat sepeda, Mas engko store duit ya, kok ngendi kan ngoten. Itu kalau bahasanya nitip. Makanya kalau jenengan dititip duit itu aja seneng sih. Kudune apa Mas? Khawatir dulu iki titipan iki statusnya apa ngoten. Dari hadis renungan saya, ketika jenengan dapat titipan duit, itu statusnya bisa jadi 3. 1 titipan beneran, yang kedua utangan, yang ketiga investasi. Pun jangan pilih sing endi. Masing-masing dia punya hukum sendiri, masing-masing punya ketentuan sendiri. Ora dumeh duit TN akhirnya alhamdulillah dienggo dhewe, barang sing duwe teko, wah jek kanggo Mas. Lho lan jenengan niku pripun to barang dititipi malah dienggo. Jadi dititipi duit itu seneng sih, mitanya sih, iki statusnya apa gitu ya. Nah untuk memahami itu, makanya para ulama mengklasifikasi ini, membagi menjadi 5 ini. Kita bahas ini biar nanti kita tahu, oh jebule kaya ngono to, sing ini ra oleh, sing ngono oleh gitu ya. Ya. Karena menurut saya ini materi yang cukup mencakup dengan judul daurah ini ya. Daurah kan cepat ya, ringkesan. Ini daurah kan ringkesan ya. Kita hidup sebagai apapun, jenengan sebagai guru, jenengan sebagai tani, jenengan sebagai pegawai, karyawan, sopir ya. Transaksi kita tidak akan pernah keluar dari 5 hal ini. Mesti.
Apa aja? Tidak akan keluar dari 5 hal ini. Ada transaksi muawadhah, transaksi irfak, tabarruk, iktiman dan tausik. Ini sengaja saya menggunakan istilah aslinya dalam bahasa Arab. Yogen mudeng bahasa Arab sithik-sithik lah. Ora gur na'am, insyaallah, la, mana ora gur kuwitok gitu ya. Ada 5. Yang pertama adalah transaksi muawadhah. Muawadhah itu artinya adalah saling tukar menukar. Tukar menukar apa namanya? Saya punya barang, jenengan punya barang, ijol-ijolan barang, itu namanya muawadhah. Os barangnya apa lah pokoknya, itu namanya muawadhah. Kalau tukar-tukaran jabatan, Pak. Wah, ini mbok ya tukar-tukaran jabatan itu ya. Baik. Muawadhah artinya adalah saling menukar. Itu secara bahasa, jadi bahasanya itu kayak gitu. Makanya kalau pembahasan waktu Idul Adha, boleh enggak nuker daging sampai dengan daging kambing? Ah, monggo kerso, yang penting jenengan bukan mudhokhini kan gitu. Selama Anda bukan yang kurban, itu bukan daging kurban Anda, ya silahkan. Ada khilaf di situ nanti ini ya. Tapi jumhur enggak boleh kalau itu hasil kurban dari hewan sendiri. Loh kan ditukar pakai daging. Nah, karena tukar menukar itu masuk kategori muawadhah, maka enggak boleh. Man ba'a jilda udkhiyatihi fala udkhiyata lahu. Barang siapa yang menjual daging udhiyahnya, maka tidak ada pahala udhiyah bagi dia. Maksudnya tidak sempurna, tidak sempurna pahala udhiyah. Bukan berarti tidak sah, tapi tidak sempurna. Makanya tidak boleh ditukar. Lah kan nukernya nganggo gule kambing, matang apa mentah padha wae. Mau ditukar dalam kondisi mentah atau ditukar dalam kondisi matang sama saja. Gitu ya. Nah, muawadhah artinya adalah setiap transaksi yang bersifat adanya penyerahan ganti atas sesuatu yang didapatkan guna mendapatkan keuntungan. Sifatnya adalah satu, ada tukar menukar. Jadi kalau kita sedang tukar menukar barang, Pak, itu namanya muawadhah. Nanti ada apa namanya? Ada kaidahnya. Satu, tukar menukar. Kemudian yang kedua, ada untung. Ada ganti. Maksudnya saya nyerahkan barang, kemudian saya dapat ganti. Ini berarti muawadhah. Ini berarti muawadhah. Tapi kalau jenengan hanya sekedar nyah gawanan, kita nggak dapat ganti apa-apa, itu namanya bukan muawadhah. Dan yang ketiga cirinya adalah boleh dapat untung. Boleh, bukan wajib. Kalau wajib, misalkan orang jual beli, kan contohnya kan jual beli nggih. Orang jual beli wajib dapat untung. Berarti yang rugi dosa loh kan ngaten nggih. Saya pernah mendengar satu kajian di ceramah ya di Instagram itu. Ya saya pengen ngambil faedah juga dari asatidz yang lain terkait dengan masalah muamalah juga. Dia mengatakan, loh namanya jual beli, namanya nyari untung dalam jual beli itu hukumnya wajib. Alasannya apa? Alasannya wajibnya menafkahi keluarga. Alasannya itu. Padahal yang namanya muamalah itu hukumnya mubah. Nyari untung berarti hukumnya dia mubah, bukan wajib. Karena kan nanti kalau orang jualan rugi berarti dosa kalau misalkan itu wajib. Jadi nyari untung itu hukumnya mubah, boleh, tidak wajib. Makanya jual rugi itu boleh, misalkan BU. Nah, misalkan BU 5K saja. Nah, BU 5.000 saja. Wih, motornya 5.000 yuto Mas. Ya, orang denger gol berarti. Hasilnya bisa dijual 8 juta, tapi hanya dijual 5 juta. Boleh kah? Boleh. Ya, itu namanya jual rugi. Atau kalau istilah fikihnya namanya wadhi'ah, menjual dengan kerugian, tapi dengan dihargai, dikasih tahu harga awalnya seperti ini. Makanya ciri khas dari muawadhah itu adalah harus jelas. Rasulullah mengatakan al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Fa'in bayyana. Kalau keduanya itu jujur, ya. Kalau keduanya jujur. Kalau keduanya jujur, fa'in sodako, jujur. Wa bayyana, dan menjelaskan apa adanya barangnya. Burika fi bai'ihima. Maka akan diberkahi jual belinya.
Ini menjadi satu dalil bahwasanya dalam jual beli itu disyaratkan harus jelas. Jelas apa? Jelas apanya? Barangnya, harganya. Kalau penjual dan pembeli harus jelas enggak, Pak? Enggak. Kalau penjual dan pembeli harus jelas, jenengan waktu di Shopee jadi enggak sah semua. Kadang-kadang iki jenengi kok Markona, tapi kok gambarnya kok mobil, lanang apa wedok kan ngoten nggih. Makanya untuk kejelasan penjual dan pembeli itu bukan syarat di dalam jual beli. Yang jelas barang dan harganya harus jelas. Sehingga kalau sampai ada yang keliru, yang tidak pas, maka bisa dipastikan transaksinya tidak benar. Nah, di antara contoh transaksi muawadhah itu apa? Yang pertama adalah jual beli. Jelas, ini jual beli seperti yang keseharian kita lah. Jangan pakai duit beli barang atau tuker tambah. Punyane Honda 70 warna biru mau ditukar Supra X tahun 2005 warna merah, warna biru putih misalkan. Tomboknya piro Mas? Itu jual beli juga, tuker tambah. Tomboknya piro Pak? Honda 70 campur Supra X tahun 2005. Nah, orang mau denger aku ya. Tok men ngerti wae, tok men ngerti ya. Supra X 5 juta. Honda 70 sak juta berarti tomboknya 4 juta. Itu namanya muawadhah. Harus jelas. Sepeda motornya mana, STNK-nya mana, BPKB-nya mana. Mas BPKB ini cek sekolah Mas, lah ora pinter-pinter nah misal. Sekolahnya endi di sana. Nah, itu ada penghalang. Kalau sampai ada STNK BPKB-nya yang tidak jelas, itu bisa terindikasikan sebagai perkara yang syubhat. Kenapa? Ngapunten zaman sekarang yang namanya motor pakai BPKB dan STNK atau tidak, harganya sama apa tidak? Beda. Pengaruh harga itu berarti menunjukkan status dari BPKB dan STNK. Makanya biasanya sing tuku bodongan regane luwih murah gitu ya. Dengan bahasa insya Allah tembus, manggo insya Allah loh Pak. Maksudnya insya Allah tembus itu iso dipajeki ya, pajeki ya iso, saya yakin bisa itu ya. Tapi mbonggo ning burine kaya ngopo gitu ya. Kemarin ada temen itu yang ya anggota taklim lah ya. Wah Mas, tumpakan dadi apik men, keren men. Alhamdulillah tat murahan kok. Kok murah? Piro? 10 juta NMAX Pak. 10 juta. Aku penasaran. NMAX 10 juta. Wah, ini mesti ada masalah iki. Mesti ada yang tidak beres ya. Kok iso Mas? Biasa ta. Oh jemput pakai itu, malah aku baca neng dhuwur pite piye iki. Aku ngompat itu. Tapi jarak beberapa bulan setelah mendengar kajian saya terkait dengan jual beli motor bodongan terus mikir, waduh, apa nggih ini aku kejelungup ning sawah kae mergo ora berkah ya. Akhirnya ngono Pak. Akhirnya apa? Motornya dijual, ditombok sithik tuku NMAX liyane sing start. STNK BPKB lengkap. Oh, siap monggo gitu. Jadi kejelasan harus jelas. Speknya seperti apa? Kalau sepeda motor surat-suratnya ada apa enggak? Kalau tanah sertifikatnya mana? Jangan sampai goneke gue lemah tok ya Mas nek surat-surate. Ah ini alamat. Karena ngapunten, memang pada zaman dahulu ndak ada kuda kok nggo STNK ora enek itu ya. Ndak ada, Pak. Tapi berkembangnya zaman, adanya STNK dan BPKB itu sesuatu hal yang memang penting. Buktinya dia mempengaruhi harga. NMAX second 20 juta. Tanpa BPKB 10 juta. Oh, 10 juta dewe loh, Pak. KCE. Nah, bahkan kemarin saya ditawari 9 juta saja, ada juga yang nawari. Scoopy tahun 2019 5 juta. Aku wis dek sik, wah kuwi mesti ra beres. Tapi lengkap tas surat-surate. Keterangane, kuwi saka ngendi? Sitaan ya wis sah. Jadi ada yang nanya, "Ini boleh enggak, Ustaz? Piro regane Mas 5 juta? Surat-suratnya lengkap. Kok iso murah?" Nah ini sitaan Ustaz. Wah, ra bener iki. Jangan. Karena Anda berarti membantu pihak pelelang untuk mendolimi orang yang tidak bisa membayar motornya. Jadi dalam jual beli harus jelas seperti itu, statusnya seperti apa, betul-betul milik Anda apa bukan. Kemudian transaksi muawadhah yang lain contohnya adalah ijarah, sewa menyewa. Kalau jual beli tadi jelas ya, dia tukar menukar, kemudian ada untung kulaan sekian dijual sekian.
Kemudian ijarah, dia sewa menyewa. Sifat muawadahnya di mana? Dia ada penyerahan ganti. Barang kamu terima, kamu gunakan, saya mendapatkan hasil uang sewa. Nah, kadang-kadang Mas piro bayar sekarang konco dewe lah terserah. Akhirnya setelah bawa motornya mobilnya dibawa pulang, "Nyang Mas, kok gur 1.000 lah jari terserah." Nah, ya aja kaya ngono mosok karo kanca dhewe kok ya. Kadang-kadang 1.000, oh nggih, ning jero ya Allah kok ya tegeleman karo kanca. Loh ngapunten, kalau memang Anda berniat untuk menyewakan, yang ngomong saja sewa tarifnya sekian. Nggih. Kalau memang enggak tega ngasih harga mahal, kasih harga murah, ini kok mau bayar luwih, alhamdulillah, kan gitu. Jadi kejelasan harga itu juga menjadi syarat dalam sahnya jual beli. Ada satu hadis, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Ini hadis yang dipegang kuat oleh mazhab Syafi'i. Pokoknya negara nek gharare ra oleh, haram. Batal transaksinya. Batal transaksinya itu konsekuensinya apa? Kalau batal transaksinya, kepemilikannya belum berpindah, penggunaan barangnya tidak sah. Berarti jenengan menggunakan barang yang bukan milik Anda. Enggak sah ngoten niku. Ya kalau mazhab Hanafi rada enteng sithik, Pak. Bukan batal, tapi fasid lah. Ya, itu beda sendiri. Mazhab Hanafi itu paling beda dari jumhur ulama gitu ya. Agak rada lunak sithik, tapi di pembahasan yang lain ya paling keras dhewe ya. Ada itu. Itu ijarah sewa menyewa. Jadi harus jelas, termasuk kejelasan pembayaran. Habis Mas tolong desainke ya. Ya. Bayarnya kapan? Ya terserah lah sak duwemu duit. Ditunggu sesasi kok rong bayar ya. Rong sasi kok rong bayar ya. Arek nagih, "Mas wis dikirim apa durung?" Lah jare sak karep urung enek duit iki. Akhirnya napa? Arek nagih ya pekewo. Aku wingi pas ngomong sak karepe, sak longgare barang arek nagih bingung. Pekewo. Jelaskan. Bayar ya paling lambat 2 pekan lagi. Wadine kok Mas durung enek duit iki, ya wis ra apa-apa. Seminggu kas ra apa-apa. Ada waktu kita untuk nagih dengan apa? Dengan hati yang longgar ngoten nggih. Memang saya kemarin menentukan sebulan lagi bayar. Jangan kemudian kok tadi wis bayari kapan terserah, regone sak karepmu. Ha ini repot. Rego sak karepmu. Contoh kayak pulsa misalkan. "Mas tolong isekne pulsa." "Piro? 5.000." Regone biasa wae lah piro sak karepmu. Lah aku ora tahu tuku karo kowe misalkan. Kalau emang sudah kebiasaan beli dengan temennya enggak masalah. Biasanya piro toh? Enggak masalah. Tapi kalau tidak belum biasa bertransaksi dengan orang tadi itu menjadi gharar, Pak. Lah nggih iki mbok lunasi sing apa jenenge pulsa listrike mosok arep ngisi meneh. Arek diseni yo piye ini dibayar tapi ya diseni kanca dhewe. Ya itu berangkat dari tadi, tidak menentukan kapan bayarnya tadi. Tempo bayar, berapa nominalnya, seperti apa barangnya harus jelas. Kemudian yang terakhir contoh dari transaksi muawadhah adalah mudharabah dan syirkah. Kerjasama. Ini saya artikan kerjasama. Bedanya apa kalau mudharabah dengan syirkah itu? Kalau sering kita bahasakan dengan investasi, Pak. Ya, cuma kalau jenengan dititipi duit dengan dalih investasi, jenengan harus tanya dulu. Ya, misalkan, "Pak De, ya, ini kalau ajeng nitip arto, nitip le, nggih. Ya paling mengke bensasi manjenengan ciprati lah, pinten. Tak ciprati banyu ya." Malah gelem malah. Lah maksudnya duitnya tinggal apa? Nggih investasi lah. Oke, investasi. Kuwi njaluk investasi sing ngendi? Sing mudharabah apa syirkah? Loh, panganan apa nih Pak De? Mudharabah itu pemodalnya dari satu pihak. Kalau syirkah semua anggota mengeluarkan modal. Bedanya di situ. Mudharabah dan syirkah. Letak muawadhahnya tukar menukarnya di mana? Jenengan mengeluarkan duit nanti buat kulaan. Contoh ada orang misalkan yang mudharabah. Ada orang punya bisnis misalkan maklar motor. Wah, kita rotok rame gitu ya. Nitip duit, "Mas titip duit ya 20 yuta." Ya mengke bensasi 200-300 oke lah. Mudharabah apa syirkah, Mas? Mudharabah mawon. Oke, berarti 20 juta jenengan itu saya belikan sepeda motor, misalkan dapat 4,
ya. Kemudian ini saya jual. Perkara di sana ada barang-barang saya yang lain, itu tidak ada kaitannya dengan jenengan. Jadi kalau mudharabah itu yang diputer murni adalah modalnya orang yang investasi tadi, tidak ada kaitannya dengan kita. Tapi kalau musyarakah misalkan, ya, dia ngasih uang 20 juta, 20 juta mas, oh nggih, ini uang saya 50 juta, berarti modal kita 70 juta. Jenengan ampun nguah-nguahi barang-barang saya yang lain, modal kita ini. Nah, modalnya dibelikan, kemudian untuk kulaan dijual, hasil penjualannya kurangi dulu modalnya, misalkan laku semua 100 juta, berarti 70 juta disisihkan dulu, ya. Yang 30 juta bagi berdasarkan kesepakatan. Tadi kesepakatannya berapa? 50 50, 60 40, 70 30, 90 10, 95 5, monggo. Ya. Boleh saja, atau 99 1, nah, misalkan tuh. Enggak masalah. Ya mungkin pengen bersedekah sama temennya atau nggih. Tapi jarang ngoten niku nggih. Malah pengennya mungkin itu sing akeh kan ngoten nggih. Nah, kalau siapa namanya? Untung oke, dibagi berdasarkan kesepakatan. Lah kalau rugi? Rugi dihitung berdasarkan besarnya modal. Kaidahnya adalah aribhu ala ma syarata wal wadi'atu ala qadril mal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan berapa persen, tapi kalau rugi dihitung berdasarkan besarnya modal. Siapa modalnya yang lebih banyak, maka dia menanggung kerugian lebih banyak. Itulah pentingnya mengetahui total modal di awal, Pak. Saya pernah mendapatkan kasus, ya, modal di awal tuh nggak diperhatikan. Pokoknya dia mengeluarkan modal 20 juta. Kemudian fulan juga mengeluarkan modal tapi tidak tahu nanti modal yang dia keluarkan berapa. Dan jenengan pinten Mas? Ya gampang lah engko. Butuhe piro tak lebokne. Lah ini masalah. Ini masalah. Karena apa? Tidak ada transparansi di depan. Harus sama-sama tahu, oh dia 20, saya 20. Sehingga kenapa? Kalau 20-20 gampang, nanti ketika rugi tinggal bagi 2. Tapi kalau modal saya misalnya 50, dia 20, ya, jangan kemudian modalku akeh loh, berarti rugiku sithik, enggak bisa. Kalau Anda siap untuk menerima keuntungan lebih besar, berarti Anda harus siap untuk menerima kerugian yang sama. Ada satu kaidah fikih, yustahaqqu ribhu imma bil mal wal amali wal doman. Kalau orang pengen dapat untung, dia berhak mendapatkan untung itu karena apa? Satu, mal, dia punya modal. Dari modal dia nanti mendapatkan pembagian keuntungan, sah. Hak dia, berhak dia. Kemudian imma bil amal, nyambut gawe, bekerja sebagai karyawan dapat gaji. Wadoman, dan siap untuk menanggung kerugian. Jangan sampai Mas kita tak modal ya. Lah rugi piye? Ya aja rugi. Lian rugi piye? Ya aja rugi. Lah iki piye to karepe? Namanya orang jual beli itu mesti ada kesempatan rugi, ada potensi rugi, ada potensi untung. Makanya harus siap keduanya. Kalau enggak siap ya jangan. Ya. Jadi kalau kita dapat titipan duit untuk investasi dengan perjelas, mau yang syirkah atau yang mudharabah. Kalau sampai ada yang ngomong, Mas, saya investasi ya, tapi nanti kalau sewaktu-waktu tak ambil, berarti modalnya kembali 100%. Ini masalah. Karena kalau orang mau investasi, dia harus siap modalnya berkurang. Misalkan rugi, yang untung ya alhamdulillah ya rugi gitu Pak. Saya yakin semuanya siap untuk untung, tapi untuk rugi, mikirnya peng 1000 gitu ya. Nah itu dia, penyakitnya kita itu kayak gitu. Ini muawadhah. Jadi sifat muawadhah itu jelas ada tukar menukar dan dia boleh mendapatkan untung. Kemudian transaksi yang kedua adalah transaksi irfak. Transaksi irfak. Irfak artinya adalah naf'ul ghair, memberikan manfaat kepada orang lain atau artinya adalah menyayangi, rafiq gitu ya. Yaitu transaksi yang dimaksudkan sebagai bentuk kasih sayang tanpa imbalan. Ini cirinya. Dia transaksi yang sifatnya itu sukarela. Dia melakukan karena mungkin pengen membantu. Dia melakukan karena pengen memberikan pertolongan kepada orang, memudahkan orang lain. Dan sifat yang kedua adalah tidak boleh ada imbalan.
Kenapa? Karena kalau dia menuntut ada imbalan, nanti berubah menjadi yang pertama tadi, Pak. Berubah jadi yang pertama. Jadi ngapunten, pembagian 5 transaksi ini ada yang bisa dicampur, ada yang tidak. Yang gaduh-gaduh enak, ya. Tapi yang ini dicampur bisa jadi haram. Dalilnya apa? Ada satu hadis, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan utang piutang dengan jual beli. Itu menunjukkan bahwasanya kadang-kadang ada percampuran akad yang menimbulkan pelanggaran syar'i. Tapi ada juga akad itu yang dicampur tidak masalah ada. Nah, ini yang termasuk perhatian. Jangan sampai kita melakukan transaksi irfak tapi minta kompensasi. Itu berubah menjadi muawadhah nanti. Padahal sifatnya irfak itu berbeda. Nah, biar jelas kita lihat contoh transaksi irfak itu apa. Di sini saya tampilkan karena memang contohnya hanya ini, yaitu ariyah dan qorad. Ariyah dan qorad itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia artinya sama, pinjam meminjam. Tapi dalam bahasa Arab artinya beda. Kalau ariyah itu jenengan minjem barang, yang balik barang yang dipinjam. Tapi kalau qorad pinjam barang, nanti yang dikembalikan belum tentu barang yang dipinjam. Contoh arti mudahnya, ariyah itu meminjam barang, misalkan minjem pacul, minjem sepeda, minjem sendal, itu ariyah. Tapi kalau qorad itu minjem duit atau minjem kambing untuk akikoh. Mas, nyilih wedhuse ya tinggal akikoh. Itu qorad. Sebagaimana halnya Rasulullah pernah minjam unta kepada sahabat Jabir. Minjem sesuatu untuk dihilangkan barangnya itu namanya qorad, utang piutang. Kalau ariyah pinjaman. Ini adalah transaksi irfak, transaksi yang sifatnya adalah tolong menolong, transaksi yang sifatnya adalah untuk membantu, bukan nulung tapi mentung, bukan nulung tapi mentung. Nah, kalau untuk ariyah yang dipinjam adalah barang, maka nanti yang dikembalikan ya barang itu. Pinjam sepeda motor, pinjamnya sepeda motornya mungkin apa Revo, tapi ngarep-ngarep ya Allah, muga-muga balik Supra X, ya ora mungkin gitu ya. Ya kembali ya barang itu namanya ariyah. Sifatnya adalah amanah. Nah, yang agak beda adalah qorad. Kalau qorad itu meminjam barang dan barangnya jangan diharap kembali seperti semula. Misalkan jenengan datang ke BMT, pengen nyari modal, pinjam duit. Apakah duit yang kita kembalikan itu adalah duit yang kemarin kita pinjam? Bukan. Contoh satu. Contoh yang kedua, datang ke tetangga, Pak Ade, kula nembe butuh modal niku, kula ngambil artone nggih 10 juta saja. Wah, lah iku duit ra duwe le. Kene sampai ajikuan dolen. Itu qorad juga, utang piutang juga. Makanya di dalam akad irfak ini madhab Hanafi menyebutnya sebagai muawadhah juga, tapi muawadhah di akhirnya. Karena apa? Karena nanti ada yang dikembalikan juga. Nah, perlu diperhatikan dalam transaksi irfak ini satu, ya, dia sifatnya untuk menolong. Makanya boleh tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Ngutangi duit tidak boleh dijadikan sebagai lahan profit. Berlaku kaidah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat itu adalah riba. Hadisnya dhaif. Tapi meskipun hadisnya dhaif, diambil oleh mazhab Hanafi sebagai kaidah, kemudian diamini oleh mazhab yang lain sebagai kaidah. Jadi ngapunten, kalau ada yang beralasan itu kan hadisnya dhaif, mosok bunga bank riba, itu hadisnya dhaif loh. Iya dhaif, tapi disepakati oleh empat mazhab sebagai satu kaidah di dalam transaksi utang piutang. Bahwa kalau utang piutang itu menimbulkan kemanfaatan tambahan, maka itu adalah riba. Tambahan apa? Apapun bentuknya. Dalam mazhab Hambali, hukman, ya, baik secara hukman atau hakikotan. Contoh gini, Pak. Yang cek kelingan. Saya ngasih contoh sama santri saya. Antum utang sama teman. Ini duitnya 50.000.
Aku kayak butuh, ala aku tak balik nih, ora apa-apa. Tapi engko bengi pijeti ya. Lah pijetan ini riba, Pak. Pijetannya itu riba. Atau pernah ada kasus juga. Saya lupa itu di Gemolong atau mana itu. Tetangganya ada yang banyak utang sama dia. Bingung iki sing arep nyaur piye, bingung akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya gini aja lah. Yang utang tadi suruh misalkan kalau pagi nganter anaknya. Kadang-kadang suruh nyapu depan rumahnya gitu ya. Cuma nanti utangnya tetap balik Pak 100%. Nah nyapunya tadi sama antar jemput anaknya tadi itu riba. Saya ngambil definisi dari mazhab Hambali. Hukman secara hukum memang nominalnya tidak tambah. Tapi ada manfaat yang didapatkan karena hubungan utang piutang tadi itu adalah riba. Ya, kecuali ngapunten kalau sudah biasa terjadi seperti itu. Ya, misalkan ya biasa pijet-pijetan ya. Saat durungin duwe utang ya pancen pijet-pijetan ya enggak masalah itu gitu ya. Atau saat durungin duwe utang pancen nangger ning masjid digonceng nih enggak masalah. Tapi biasane we anggar lewat mak plencing ora nawari lah kok bareng duwe utang kok nawari. Oh, fihi something masih. Ada sesuatu itu. Nah, itu enggak boleh karena ada manfaat tambahan dari utang piutang tadi. Nah, dalam transaksi irfak ini seperti contoh khususnya qarad ini dia ada kaidah khusus tadi, ya, tidak boleh ada tambahan manfaat. Karena memang dia bukan lahan profit. Ini disepakati para ulama, tidak boleh utang piutang menjadi lahan bisnis. Dia bukan lahan bisnis. Akhirnya para yang dulu di BM itu bingung lah, terus golek untungnya sekolah ngendi? Lo ada yang lain Mas, murabahah, mudharabah, silahkan. Bagi mungkin di sini ada yang berkecimpung di dunia lembaga keuangan syariah perlu diperhatikan itu. Utang piutang bukan lahan profit. Saya pernah waktu ikut pelatihan di Jogja. Ada bapak-bapak di samping saya. Dia tanya ke saya, "Mas, teng BMT pun pinten tahun?" "Wah, aku lo nembe, Pak, nembe 1 tahun." Saya tanya balik, "Lan jenengan pun pinten tahun?" "Wah, pun 15 tahun lebih Mas." Tapi waktu ujian tanya, "Mas, musyarakah ki apa?" Astagfirullahaladzim, orang itu. Lah batinku, lah kowe selama ini menggunakan akad apa? Kalau nggih tanglet. Lah jenengan biasanya akad apa? Nggih wong toko tak kei duit. Engko terus ngbalekne luweh. Kan musyarakah Mas. Loh, lah jenengan tanglet musyarakahnya apa? Lah kok malah sing dilakoni qarad. Jadi selama ini pakainya akad utang piutang. Ya. Ditanya musyarakah ndak paham isinya apa, mudharabah ndak paham isinya apa. Tapi ya lulus sih, Pak. Nggumune kuwi lho. Lulus ujiane. Wah, iki rada ora bener ya. Nah, ini ironisnya gitu ya. Ada yang mereka duduk di lembaga keuangan tapi ndak paham akad-akad seperti itu. Nah, transaksi irfak khususnya utang piutang apakah harus jelas? Satu, untuk nominal utangnya harus jelas. Yang kedua, ini yang jadi perdebatan. Apakah mengembalikannya harus jelas? Nah, Mas baliknya ya rong sasi ngas. Itu kalau dalam mazhab Hanafi tidak boleh, Pak. Jangan ngomong, "Mas tak silai 1.000, tapi baliknya rong telung dinongkas ya." Itu kalau dalam mazhab Hanafi nggak boleh, itu riba. Kenapa? Karena seperti kita nuker duit 100.000 dengan uang yang akan dia tuker 3 hari lagi. Ini saya sampaikan meskipun itu pendapat yang tidak banyak digunakan. Panjenengan ngertos, oh kalau ada yang ngomong kayak gitu, wih mazhab Hanafi Mas, dudu mazhab Maliki gitu ya. Kalau mazhab Maliki diperbolehkan, kenapa? Lah wingi ora mbok tentokke kapan balekke, randang balekke, ngoten nggih. Ditunggu 3 dina, ya Allah, celak butuh duit, arep ditagih, pekewo, akhirnya tunggu sasi, 2 sasi, 3 sasi randang dibalik-balik nih gitu ya. Apalagi ada satu hadis yang dikatakan Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Orang yang bisa membayar utang tapi duitnya malah tinggal piknik lan liyane, randang tinggal bayar utang, itu kedzaliman. Jadi kita berhutang itu bisa mendolimi saudara kita. Itulah kenapa kalau dalam transaksi utang piutang kejelasan pengembalian harus ditentukan untuk kemaslahatan bersama. Baik. Ini transaksi irfak. Kemudian yang ketiga transaksi tabarruk. Tabarruk artinya adalah sukarela. Sukarela tanpa minta ganti. Wah, jam 10.23. Mau jam 10.20 jari ini.
Saya persingkat. Transaksi tabaruk adalah transaksi sifatnya sukarela, yaitu transaksi yang bersifat sukarela tanpa menuntut kompensasi dan niat berbuat baik dan ma'ruf. Jadi transaksi tabaruk ini kayak misalkan jenengan tilik wong loro nyelempit ke amplop nang isor bantal, itu tabaruk. Lah yen jagong lebokke duit nang kotak, Mas. Lah monggo itu uruf itu. Itu tergantung kepada uruf kebiasaan itu. Ya. Ada yang menganggapnya utang, aku dicatat. Oh nang kono 1.000, nang kono 200.000. Akhirnya kepotangan. Kepotangan nanti waktu hari H, wah dia ini 200.000, butuh bodoh. Nah, kalau itu tergantung kepada uruf. Ya, tergantung kepada uruf. Kalau saya pribadi ya delok-delok, yen wong ngaji rasa kei jeneng. Tapi yen wong ora ngaji, ya dikei lah. Masalahnya Pak, ira dikek ngaji kok diceng, oh ki biar ra teko ya. Ngono kuwi masalah aku sing rasa pengen ngono kuwi jenenge. Oh, dia teko guna salaman barang kok dhewe ra teko gitu ya. Nah, transaksi tabarruk itu ciri khasnya adalah dia boleh tidak jelas. Transaksi tabarruk cirinya boleh tidak jelas. Dalilnya apa? Satu ketika Ummu Salamah pernah diajak ngobrol dengan Rasulullah. Kamu mau enggak kalau nanti hadiah yang aku berikan kepada Raja Najasyi, minyak wanginya dikembalikan, kamu mau enggak? Ummu Salamah, mau. Ini kan berarti belum jelas, Pak. Diterima atau tidak? Qadarullah ternyata apa? Minyak wanginya dikembalikan, akhirnya Rasulullah, nih janji saya. Termasuk juga selepas Rasulullah perang Hunain ya. Dengan setelah Rasulullah Fathul Mekah kemudian terjadi peperangan dengan orang-orang kafir Quraisy yang orang-orang Quraisy yang masuk Islam, baru masuk Islam. Nah, ketika setelah perang itu mereka ngomong, "Wahai Rasulullah, jatah ghanimah kami mana?" Kok cuma sedikit, teman-teman. Akhirnya Rasulullah, ya sudah, jatahku dan jatah para muhajirin, Ansor berikan kepada mereka. Rasulullah tidak bertanya, jatah saya berapa? Rasulullah tidak bertanya, jatahnya muhajirin berapa? Enggak. Rasulullah tidak bertanya, jatahnya orang-orang Ansor berapa? Enggak. Tapi Rasulullah langsung mengatakan, sudah, jatahnya para sahabat, muhajirin, Ansor dan saya berikan kepada mereka. Ini tabarruk, memberikan tanpa harus tahu jelas berapa yang diberikan, dan itu diperbolehkan khusus dalam transaksi tabarruk. Ciri khas yang ketiga, tidak ada kompensasi pertukaran. Contoh yang sering saya sampaikan, tukar menukar hadiah, Pak. Tukar menukar hadiah. Hadiahnya dibungkus, bahkan kadang-kadang ada minimal 20.000 dan wajib semua anggota untuk membawa. Nah, ini coba dikembalikan. Muawadhah tadi apa? Tukar menukar. Ya. Kalau tabarruk hanya satu pihak, bukan saya nerima kemudian saya kembalikan. Ini namanya muawadhah. Makanya kalau di sekolah saya pernah, anak saya itu ya akal-akalane dhewe sih. Dia kan dapat uang saku nggih, uang sakune disimpan. Ya, tanpa memberitahu saya dan istri saya, beli doskrip yang bagus deh, Pak. Karepe apa? Aku yang ngii koncoku doskrip sing apik, berarti engko itu sing luwih apik. Nah, itu. Dibungkus, Pak. Datang ke sekolahan, ditukar, mulih-mulih nangis. Bi, aku goreng entuk iki. Lah iki saka ngendi? Lah kemarin disuruh Ustazah untuk bawa hadiah dibungkus, nanti ditukar. Nah, aku sudah dapatnya cuma pensil sama buku. Nangis, Pak. PKRP apa? Dia pengennya itu saya memberi tempat makan, nanti harapannya mendapatkan doskrip. Ternyata enggak. Ini horor seperti ini. Setelah langsung berarti gurunya ngajari horor gitu ya. Kecuali ngapunten kalau hadiahnya tidak dibungkus atau dibungkus tapi transparan. Sehingga dia tahu, oh aku ini jual-jualan karo kae berarti entuke kowe. Tapi ini jual-jualan karo kae berarti entuke iki. Itu. Jelas, harus jelas. Kalau memang pengen tukar-menukar hadiah. Nah, ini harus jadi perhatian. Transaksi tabarruk itu masalahnya dia hanya untuk membantu dia. Bukan untuk mendapatkan kembalian yang lebih banyak. Masalah kan dapat pahala. Ada ayatnya, wala tamnun tastakthir. Wahai Muhammad, kamu jangan berharap
nikmat yang lebih, cukup pahala dari Allah saja, dengan perbuatan baikmu kamu akan mendapatkan balasan. Ini menjadi dalil tidak bolehnya tadi mengambil out kompensasi dari hadiah atau hibah yang kita berikan. Contohnya seperti hibah. Hibah itu pemberian saat hidup, hadiah pemberian karena untuk memuliakan, wakaf memberi manfaat tapi pokoknya harus tidak boleh diwah-wahi gitu ya. Sedekah pahala untuk mengharapkan pahala, infak biasanya berbentuk materi, sedekah bisa berbentuk non materi. Baik, dua transaksi yang terakhir berikutnya adalah i'timan atau amanah, artinya adalah kepercayaan, yaitu transaksi yang didasarkan pada amanah atau kepercayaan. Artinya transaksi ini terjadi karena orang percaya. Dan ngapunten, ini biasanya ada campurannya. Contohnya, yang satu wadiah, wakalah. Wadiah itu titipan. Jenengan nitipnya sepeda bayar mboten? Bayar. Itu berarti akad amanahnya dicampur dengan muawadhah. Boleh tidak? Boleh. Bisa. Tapi tujuan aslinya adalah tadi amanah tadi, karena kita percaya nitipkan barang maka kita berikan situ, cuma dia minta kompensasi boleh seperti ini. Nanti akadnya menjadi akad istijar. Wakalah seperti halnya orang menjadi kasir. Dia sebenarnya akadnya amanah. Dia akadnya amanah. Maka kalau dia tidak menjalankan wakalahnya dengan baik, dia harus menanggung kerugian. Pernah ada satu kasus ditanyakan ke saya, Ustaz, saya menjaga stand herbal di di satu toko daerah Jawa Timur kalau nggak salah. Teman saya itu ada yang jaga toko. Dia tahu ini barang kalau saya jual dengan saya naikkan harganya 10.000 mesti masih laku. Benar Pak? Dinaikkan harganya, dia mendapatkan keuntungan bersih dari selisih itu 3 juta. 3 juta. Nah barang itu duit 1 bulan, 2 bulan gundah hatinya. Akhirnya tanya ke santri saya, tanyakan ke saya. Dia tanya, yang 3 juta ini halal apa enggak Ustaz? Saya tanya, lah kuwi barangnya siapa? Itu barangnya yang punya toko. Dia sudah minta izin sama yang punya toko untuk menjual dilebihkan 10.000 belum? Belum. Berarti 3 juta itu haknya yang punya toko. Kenapa? Itu bukan barang miliknya. Dalilnya apa? Rasulullah mengatakan la ribha ma lam yutman. Tidak boleh seseorang itu mendapatkan keuntungan dari barang yang belum menjadi jaminan dia, dari barang yang belum menjadi miliknya dia. Ya. Yang dalan jual motor 5 juta, foto, cekrek, lebok ke Facebook, Instagram. Ditulis di busek ganti 8 juta misalkan. Mas, barang masih ada, oh masih ada. Setelah itu baru saya datang ke yang punya 5 juta ya Pak ya, ini 5 juta, motornya dibawa, ditransaksikan, ini tidak boleh. Kenapa? Karena kita belum minta izin kepada yang punya barang untuk menjualkan barangnya. Atau misalkan ada yang curi dengar, ada orang ngobrol, wah aku pengen ngedol lemah iki, selak butuh duit, lah piro njaluke? Njaluke 1 juta wae lah. Kita dengar, oh 1 juta. Kemudian kita nawarkan ke orang, loh sejak kapan Anda menjadi wakilnya yang punya tanah untuk menjualkan tanah dia? Nggak boleh seperti itu. Harus minta izin dulu, Mas. Jadi jenengan ajengnya di tanah toh? Iya. Tak ewangi ya. Nah itu boleh. Minta izin dulu untuk menjualkan barang. Termasuk gini, ngapunten. Saya pernah itu ada santri saya, yo aktif kreatif Pak. Sebelum tugas Ramadan moto ke Klewer, ya, itu di foto. Kan ada nomor pemilik tokonya nggih. Menerima reseller di foto. Ketika di tempat tugas, Pak butuh apa? Saya jualan. Ada baju, ada ini. Oh, yang ini Mas, ini. Oke. Pesankan ke Klewer dikirim. Nah, seperti ini enggak boleh. Kenapa? Dia belum minta izin kepada pemilik toko untuk menjualkan barangnya. Loh kan sudah ada tulisannya Ustaz, menerima reseller. Ya wes ini wae. Kalau ada pabrik menerima penjahit, potonen. 1 bulan lagi datanglah ke sana, Pak minta gaji. Lah ngapa? Karena saya sudah memfoto papannya. Diterima apa mboten? Enggak. Kenapa? Karena Anda menjadi pegawainya, Anda menjualkan barangnya itu butuh akad. Akadnya apa? Akad wakalah.
Jadi harus ada akadnya, enggak cuma modal. Oh, iki dodolan toh, ditawakne, gue nek sing tuku agek nembung, itu enggak boleh. Harus minta izin dulu. Harus minta izin kepada yang punya dengan akad wakalah tadi. Kemudian akad iktiman juga di ijarah, sewa menyewa, ariyah, pinjaman barang, mudharabah di investasi. Letak amanahnya di mana? Orang yang menyewa harus amanah menjaga barang. Nyewa pit motor tahun 2010. Tinggu goncengan wong 5, ceklek. Itu ndak amanah, Pak. Dia harus ganti, secara hukum fikihnya dia harus ganti. Tapi kalau dipakai satu orang, ngerti-ngerti ning dalan tel misalnya gitu ya, wajar. Padahal dia makainya wajar saja, secara fikihnya dia ndak ada kewajiban ganti. Secara fikihnya loh nggih. Tapi apa ya tegel to Mas dengan balik motor tugel karo sing duwe kan gitu ya. Nanti ada suluh di situ, ada perdamaian antara yang punya barang dengan yang nyewa. Ariyah minjem barang harus amanah. Yang pancen pacul kuwi dinggo macul, ya aja dinggo liyane. Malah dinggo nutuki tikus, akhirnya ceklek. Wah, ya itu enggak amanah itu. Kemudian mudharabah, amanah-amanahnya di mana? Amanah dalam memutar modal, amanah di dalam membagi keuntungan. Jangan sampai modal yang seharusnya diputar digunakan untuk pribadi, tidak boleh kecuali harus atas izin yang punya modal. Kemudian yang terakhir contoh dari amanah adalah luqotoh. Ini saya kasih tanda kurung, luqotoh tanpa akad. Maksudnya apa? Luqotoh itu transaksi tapi tidak ada akad di awal. Apa ada orang, Mas engkau barangmu ilangno ya tak temu, enggak ada Pak. Tapi dia menjadi transaksi. Misalkan dengan jalan nemu tablet itu menjadi transaksi bagi kita antara kita dengan yang punya barang. Konsekuensinya apa? Ya diumumkan dulu, orang malah dibuka, ketuni di gua, kemudian di restart, diribut, gini so tinggu dewe, itu enggak boleh. Kalau dia ngambil barang itu dengan niatan pengen memiliki, kalau sampai rusak, berarti dia harus ganti. Tapi kalau tidak ada pengen niatan memiliki, misalkan, yuk tak simpen sik daripada engkau ndak NSN mobil lewat mana kepidak misalkan ya, diselamatkan, maka kalau misalkan itu rusak tanpa kesengajaan ataupun kelelahan dia misalkan, dia tidak wajib ganti. Misalkan jenengan nemu tablet daripada engkau kepidak, masukkan di tas, bawa ke masjid ya. Tasnya taruh di samping, waktu sholat tasnya diambil. Hilang sak tablete ya. Apa kita wajib ganti? Enggak ada kewajiban ganti di situ. Ada orang, Mas, jenengan nemu tablet niki, pun kula temu Mas, tak lebokke ning tasku dimaling wong. Nah, maka dia enggak ada kewajiban ganti. Niatnya apa? Saya niatnya itu bikin jaga, biar enggak rusak. Iwat ini kok nanti ada orang lewat saya kembalikan. Kok taruh ternyata diambil orang. Maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti yang hilang tadi. Kemudian yang terakhir transaksi tausik. Transaksi yang sifatnya adalah perikatan. Maksudnya apa? Transaksi yang dilakukan untuk mengikat hak milik. Catatan penting, transaksi tausik itu pasti terjadi karena ada transaksi sebelumnya. Apunten. Transaksi tausik itu biasanya, bukan pasti, biasanya terjadi karena ada akad sebelumnya. Contohnya, rohen gadai. Gadai itu terjadi karena ada akad utang piutang, Pak. Tidak mungkin orang gadaikan barang kecuali pasti ada akad utang piutang. Makanya nanti hukumnya gadai itu seperti utang piutang. Maka kalau jenengan nerima barang gadai ojo seneng sih. Misalkan orang minjem uang ke kita, jaminannya mobil, mobilnya masukkan ke garasi. Wah kebetulan nih, dino minggu plesiran karo anak bojo, mumpung enek mobil. Nggak boleh kita menggunakan mobil tadi untuk kepentingan kita. Kenapa? Karena Anda punya hubungan utang piutang dengan yang punya mobil. Kaidahnya kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Anda sudah menghutangi yang punya mobil, kalau Anda memanfaatkan mobilnya berarti riba. Kecuali, Mas, mobilmu tak anggone ya, utangmu sing 5 yuta mau kelong 250.000. Jadi kita menggunakan mobilnya dihitung sebagai nyewa mobil, itu boleh. Silahkan.
Kalau yang punya mobil mengiyakan loh ya. Ojo no mas, masa mobilku anyar mbok nggo. Kalau dia mengatakan seperti itu tidak boleh dipakai. Atau mungkin mobil tadi kita sewakan 500.000 ya. Maka 500.000 tadi itu mengurangi utangnya teman kita. Mas, utang jenengan kela 500.000, kita sewane nek sing nyewa 500.000 sedina. Jadi kalau uang sewanya tadi mengurangi hutangnya itu boleh. Tapi kalau tidak mengurangi hutangnya, maka 500.000 tadi menjadi riba. Termasuk di sini adalah saya pernah ditanya itu di Jawa Timur nggih. Orang nggadekan sawah, Pak. Nggadekan sawah. Nah, sawahnya itu digarap oleh yang ngutangi. Digarap yang ngutangi dan orang yang diutangi tetap mengembalikan 100%. Nah, dia nggarap sawahnya tadi itu adalah riba. Kenapa? Karena tanah sawah itu bisa disewakan. Kecuali gini, Mas, sawahmu tak sewane ya. Tak sewane piro? Setahun piro orang mudeng? Saya enggak tahu berapa itu. Misalkan 5 juta lah misalkan. 5 juta. Oh, berarti utang jenengan yang 20 juta wis kelong 5 juta. Kenapa? Karena saya menggarap sawah jenengan. Atau mungkin hasil dari sawahnya itu dibagi dua. Yang satu untuk melunasi utang, yang satu diambil oleh dia. Nah, daripada diinggur ke, Pak. Di Jawa Timur itu sing duwe sawah orang ngopeni, sing nerima gade ya orang ngopeni, akhirnya apa? Sawahnya tubuh itu. Jadi tidak jadi terawat, menjadi tidak terawat nih. Padahal menyia-nyiakan harta itu termasuk perkara yang dilarang dalam syariat, tidak boleh. Jadi ini gade. Dia fungsinya untuk mengikat hak milik, gandeng aku wis ngutangi kowe, ini pengikatnya apa? Gade, oke. Gitu ya. Kemudian kafalah penjaminan, contohnya gini, jenengan beli sesuatu belum lunas, kemudian yang jual ngomong, Mas, ya mungkin jenengan ra balik, sing jamin sapa? Oh, kayak Pak Deku. Nomornya duwe ra? Nih. Pak De, niki ponakane jenengan tuku barang dereng lunas, jenengan sing jamin nggih, ora sudi utang ra dibayar kok. Nah, misalkan gitu. Maka ndak sah nanti. Karena seorang penjamin itu harus setuju untuk menjadi penjaminnya orang yang dijamin tadi. Harus setuju dan tahu apa akadnya, berapa yang dijamin, dia mau atau tidak. Misalnya ini gampang, ada video call. Oh, wongnya kayak yang ini tak? Setuju apa enggak? Oke, udah bisa. Nah, ini juga berlaku kulo kordin jaro naf'an. Enggak boleh, kowe tak jamin, tapi apa? Wani piro. Enggak boleh. Kenapa? Karena kesediaan kita untuk menjamin berarti kita bersedia untuk menghutangi dia. Kita bersedia menghutangi dia, itu berarti berlaku kaidah kullu qardin jaro naf'an. Meskipun kita belum sempat menghutangi, Pak. Tapi kemauan kita, kesediaan kita untuk menghutangi itu sudah terhukumi kita menghutangi dia. Tidak boleh kita mengambil keuntungan. Kemudian hajar muflis. Hajar muflis itu orang yang bangkrut, ya, tapi utangnya akeh, Pak. Nah, orang yang seperti ini dia harus dihajar, bukan dihajar loh, ya, dihajar. Dihajar itu dibekukan transaksinya. Maksudnya dibekukan transaksinya, kamu butuh selama sebulan belanja berapa? Oh, saya cukup belanja misalkan 1 juta, ya sudah. Pikniknya praise. Ya. Yang lainnya libur dulu untuk kebutuhan keluarga, makan, minum dan sekolah saja yang dipenuhi. Agar apa? Agar hak-haknya orang yang hutang tadi tidak hilang. Lah kowe duit entek piye? Sing arep bayar utang nggo apa? Kan gitu loh. Makanya dia dibekukan transaksinya. Kemudian contoh yang terakhir dari tausik adalah nikah, Pak. Nah, nikah itu untuk mengikat hak milik. Yang sebelumnya bukan menjadi hak, yang sebelumnya belum wajib menjadi wajib, yang sebelumnya halal bisa menjadi haram, yang sebelumnya haram bisa menjadi halal. Ikatannya apa? Dengan qabil tu nikah wa tazwijaha. Itu contoh dari akad tausik. Baik, akad tausik ini sekali lagi dia penguat dari akad yang sebelumnya seperti utang piutang dan sebagainya, itu menjadi penguatnya. Nah, coba kita lihat kira-kira transaksi yang selama ini banyak kita lakukan yang mana? Ya, masing-masing ada ketentuannya, masing-masing ada batasan-batasannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jam 10.43. Ini barangkali gambaran luas terkait dengan transaksi. Jadi
dalam kehidupan sehari-hari kita itu tidak akan keluar dari 5 transaksi ini. Meskipun ngapunten mungkin yang banyak kita lakukan yang nomor 1 dan nomor 2. Ya nomor 3 pas Jumatan ya biasanya gitu ya. Kalau yang nomor 1 2 ini sering kita berjual beli dengan kita utang piutang. Sekali lagi ya, masing-masing transaksi itu memiliki kaidah sendiri-sendiri. Jangan sampai dicampur, khawatirnya akan terjadi percampuran akad yang kemudian dilarang oleh Rasulullah, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan antara jual beli dan juga utang piutang. Allah alam bisawab. Ini barangkali daurah kita pada siang hari ini ya, terkait dengan fikih muamalah tentang jual beli. Semoga bisa difahami. Paling tidak kalau untuk paham banget saya yakin belum. Paling tidak kita tahu, karena poin penting yang ingin saya sampaikan adalah masing-masing transaksi itu ada konsekuensinya dan masing-masing itu ada ketentuannya. Nah, untuk memahami itu butuh kepada pendalaman yang lebih banyak lagi. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, alhamdulillah ya. Berikut tadi penjelasan dari Ustadz Ilyas Mursito. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil hikmahnya, dan bisa kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya semoga kita bisa menjauhi jual beli yang sifatnya haram, makruh, mubah maupun syubhat. Semoga kita bisa melaksanakan jual beli sesuai fikih muamalah yang sedikit disampaikan oleh beliau, tapi masya Allah dapat ilmu yang banyak ya. Tapi sebenarnya materi ini biasanya oleh beliau disampaikan dalam waktu yang cukup lama, yaitu beberapa semester seperti yang beliau sampaikan. Akan tetapi pada siang hari ini disingkat cuma sekitar 1 jam saja ya, berhubung kita juga ada sesi tanya jawab. Maka dari itu untuk acara selanjutnya saya rasa mungkin nanti juga banyak yang akan ditanyakan. Tidak lama-lama maka mari kita memasuki sesi tanya jawab. Monggo saya persilahkan kepada jamaah yang mau menanyakan kepada beliau Ustadz Ilyas Mursito, silahkan mengacungkan tangan. Monggo Pak, ke depan saja Pak, soalnya mic-nya cuma di sini. Terima kasih kepada jamaah yang telah bertanya. Monggo selanjutnya Ustadz Ilyas Mursito untuk bisa memberikan pencerahan ataupun jawabannya kepada beliau yang bertanya. Semoga. Yang pertama, orang utang nggak bayar-bayar itu sampai kapan itu ya? Ketika seseorang dihutangi oleh orang lain, ya, maka kalau kita kembalikan kepada firman Allah di surat Al-Baqarah itu kan, ya surat yang paling panjang itu ayatul dain itu harusnya ada saksi, ada pencatat, harusnya, bukan harusnya ya. Ayatnya menyebutkan harus, tapi ayat setelahnya itu menjadikan itu hukumnya sunnah. Sunnah ada saksinya, sunnah ada tulis menulisnya hitam di atas putihnya. Nah, kalau sampai kemudian ditagih tadi tidak segera bayar, maka ada solusi. Solusinya apa? Jenengan minta jaminan. Nah, jaminan. Misalkan, Pak, jadi ini kan pun dangu. Yang jenengan gadah jaminan kalau pendet pripun. Ambil. Ya, kalau bisa, oke lah. Nah, jaminan ini sebagai bentuk kepercayaan Anda dengan orang yang ngutang. Dengan konsekuensi apa? Sewaktu-waktu dengan batas waktu tertentu, maka barang jaminan ini akan bisa dijual untuk melunasi utang. Tapi harus diperhatikan penjualannya, satu, harus persetujuan yang punya barang. Yang kedua, dengan harga normal. Jangan sampai ben cepet payune sing kudune regane 20 didol 15 didol 10, itu enggak boleh.
itu berarti Anda sedang menzalimi pihak tadi, yang ngutang tadi itu. Nah, sebenarnya kalau ada qadhi, ada hakim yang bisa memutuskan, itu bisa diambil sebagai solusi, Pak. Nah, masalahnya saiki utangi 20 yuta. Digone pengadilan bayarnya 30 yuta. Ya babo tomboke akeh kan gitu kan ya. Itu repotnya sekarang. Badan arbitrase aja setahu saya sudah enggak ada lagi. Semuanya dilarikan ke pengadilan negeri. Nah, nantinya repot, Pak. Orang akan mau ngajukan itu mikir-mikir. Ya engko bayare piro, rong karuanku duitnya balik. Karena apa? Di pengadilan itu selama ada kata-kata sanggup mengembalikan itu selesai loh, Pak. Ada temen itu 200 juta dibawa ke pengadilan. Yang diadili sanggup pun selesai. Saya ini juru balik duitnya. Nah kan jadinya ribet, Pak. Wis bayar pengacara, wis menghadiri pengacara, sing kudu dijagong ra jagong ya. Tapi ternyata uangnya enggak balik. Makanya salah satu solusinya adalah panggil pihak berwenang setempat yang bisa diajak ngomong, misalkan Pak RT-nya atau Pak Lurahnya. Pak ngapunten, ini ada masalah, kita minta jenengan untuk menyelesaikan bersama kami. Ya, itu bisa. Ya, kalau memang dengan jalur hukum tadi malah merepotkan. Ya, saya ngomong apa adanya saja ngoten nggih. Makanya panggil Pak RW-nya, Pak RT-nya, Pak Lurahnya bersama untuk menyelesaikan persoalan tadi. Ben sisan napa wonge yo isin dan penguasa setempatnya juga isin aku jebulin di warga koyong ini toh, gitu loh. Seperti itu. Itu solusi yang bisa saya sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, usahanya turun temurun, orang tua punya utang riba. Terus bagaimana? Ya. Baik. La'anallahu akil riba wa mukilahu wa katibahi wa syahidahi wa qulahum sawa. Allah melaknat dalam satu hadis yang lain Rasulullah melaknat pemakan riba, yang mengambil riba, saksinya, pencatatnya, semuanya hukumnya sama. Nah, persoalannya adalah yang melakukan riba itu bukan jenengan. Yang melakukan riba itu adalah orang tua. Padahal kita cuma sekedar nerima ya warisan dagang, tapi dari hasil riba, bukan dari hasil modal riba. Ngapunten, tolong dibedakan investasi dari harta riba dengan investasi dengan modal yang ada ribanya itu beda. Misalkan jenengan minjem uang ke bank misalkan 100 juta dengan akumulasi bunganya mungkin 120 juta misalkan. 100 juta ini halal untuk jenengan, tapi yang 20 juta inilah yang menimbulkan Anda berdosa. Kalau misalkan kita memberikan utang mengembalikan uang dengan lebihan 20 juta. Lah kalau bisnis yang saya kembangkan bagaimana? Lah bisnis ini karena hasil Anda bekerja halal. Dosa kita adalah dosa karena minjem dengan transaksi riba tadi. Jadi tidak semuanya kemudian haram enggak. Namun saya ngambil madhab yang ini. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, wa in tubatum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian bertobat, maka yang berhak kalian ambil adalah harta pokok kalian. Lah, kita minjem duit yaitu harta kita. Cuma masalahnya ada kewajiban kembalikan 100 ditambah 20 itu loh. Nah 20-nya ini yang menjadikan orang itu berdosa riba. Kalau 100 jutanya itu hadiah karena dia yang minjem. 100 jutanya dia puter untuk dagang. Wong aku kadang-kadang ya rugi, kadang-kadang ya untung. Maka bisnis dia tidak masalah. Solusinya segera selesaikan saja utang ribanya. Daripada jenengan mati, daripada seorang mati dalam kondisi dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Coba dipun bayangkan ya. Allah melaknat orang yang memberi makan riba, berarti yang minjem kemudian bayar dengan riba. Itu berlaku selama dia menjadi orang yang memberi riba, statusnya terlaknat oleh Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan, kalau orang meninggal dalam kondisi ya menjadi orang yang berhutang dengan riba, berarti dia dalam kondisi terlaknat. Saya bukan sedang mendoakan orang masuk neraka, bukan. Saya cuma sedang mengingatkan hadis Rasulullah itu. Nah kalau jenengan bisa menyelesaikan segera hutang ribanya, afdol, segera. Cuma biasanya untuk penalti mas. Utang 1 juta dalam waktu misalkan setahun. Mas, ya gerong sasi tak lunasi, malah didenda loh Pak, wira lucu. Eleke ngono kuwi lho. Kita ingin berbuat baik melunasi utang, malah dihukum dengan hukuman denda, penalti. Alasannya apa? Ini sudah sistem Pak. Oh, sistem kayak ngono dinut kan gitu.
Ya kalau memang bisa segera dilunasi, segera lunasi saja. Nah, agar segera terhindar dari dosa riba tadi. Kemudian akad tanpa kesepakatan. Nah, ini diistilahkan oleh Imam Ibnu Qayyim termasuk Ibnu Taimiyah dengan bai'ul istijror. Bai'ul istijror itu contoh gampangnya gini, Pak. Jenengan masuk ke warung, ya, kayak mungkin warung prasmanan lah ya. Ambil piring, nasi, lauk, tempe, tahu, endok, lele, seperti buka kabeh itu ya. Makan habis, Pak tadi ini. Oh ya, sah. Itu namanya akad istijror. Akad dengan cara kita ngambil barang dulu, hitungnya nanti di belakang. Atau kadang-kadang ada juga, kok ya biasanya ya biasanya pedagang biasanya yang pasar kan ya, Mas biasa ya, ambil. Nanti hitungan di akhir bulan, oh totalnya segini. Nah itu diperbolehkan dengan syarat. Dengan syarat dalam kaulnya Ibnu Qayyim itu dengan syarat pada saat transaksi harganya harus diketahui sama-sama. Misalkan regane podo kaya biasane, misalkan 30.000. Tapi ketika harga naik, Mas mundak ya 35. Kalau mudah saya ada catatan. Oh, hari ini ambil sekian harganya sekian. Sehingga nanti ketika di akhir bulan tahu totalnya sakmene, Mas. Sehingga ada buktinya. Syaratnya adalah itu. Itu namanya bai'ul istijror. Dan juga di situ ada campuran namanya bai'ul mu'atoh. Bai'ul mu'atoh itu transaksi tapi enggak ada omongan, Pak. Kayak jenengan di supermarket. Ambil, bayar. Apa tahu ngobrol, Pak? Enggak pernah. Ya. Kecuali jenengan takut nomor HP ini saya kasih misalnya. Ora mungkin ora. Jadi kalau bai'ul mu'atoh itu jual beli tanpa ada omongan itu namanya bai'ul mu'atoh. Boleh, diperbolehkan. Ya, kecuali di sebagian ulama mazhab Syafi'i tidak boleh. Termasuk diantaranya adalah Imam Al-Baghawi, itu tidak membolehkan gitu ya. Baik, itu untuk akad tanpa kesepakatan tadi. Jadi biasakan ada tadi hitam di atas putih sebagai bukti nanti di akhir transaksi dan untuk menghindari adanya kesimpang siuran harga. Kan kadang-kadang naik turun sama harga ayam, kadang naik kadang turun. Nah itu untuk menjaga nih itu biar nanti tidak ada cekcok di belakang. Seperti itu. Kemudian ini tadi ada pertanyaan. Assalamualaikum, kalau nemu duit dimasukkan kotak infak hukumnya boleh enggak? Boleh, tapi jenengan harus siap ganti kalau orangnya datang minta ganti. Konsekuensinya itu. Atau gini, misalkan jenengan nemu duit 200.000, tetap masukkan kotak. Wongnya toko, Mas, ngertos duit kali 100.000. Mang 50.000 loro, 100.000 ini siji. Melebet kotak Mas. Pripun? Pahalanya ingin jenengan napa kula? Itu aja. Silakan ditawari itu. Pahalanya buat Anda atau saya? Setengah-setengah ya Mas ya. Ya 100.000. Jadi gitu. Kalau kita pengen masukkan Quran infak untuk melindungi ya silakan. Tapi kalau nanti dia minta balik kita gantinya, maka kita harus siap untuk ganti. Kalau tidak, misalkan pas tanggo duit ya judul poke Mas. Pas jalur ganti malah jenengan ya ora iso, aku kan gur nulung tok. Oh enggak bisa. Nah, lukoto itu kewajiban bagi yang nemu untuk ganti kalau misalkan ada sesuatu hal yang terjadi kayak tadi itu. Orang yang ditemukan lebok ning kota ya ganti harus ganti. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Oh enggak. Kalau yang punya utang sampai mati, maka bagaimana? Ada dua solusi. Jenengan mengikhlaskan ya, atau jenengan minta ke ahli warisnya. Dan kalaupun diikhlaskan, ngomong Mas, janjani. Sebenarnya yang sepuh jenengan juga ada utang kalih kula segini. Tapi pun kula ikhlaske napa diikhlasne. Kalau ikhlaskan apa digenti? Nah kalau kita mengikhlaskan boleh saja. Tapi kalau kita mau mengikhlaskan ngomong. Nah, kenapa? Karena itu masih tanggungan dia sebenarnya. Agar dia tahu ada kewajiban bagi orang tuanya untuk bayar hutang. Jadi hutangnya itu nanti beralih kepada ahli warisnya. Bukankah sebelum warisan itu dibagi harus dilunasi hutangnya dulu? Nah itu dia. Ngaten. Allah a'lam bishawab. Ya, monggo Pak.
bertanyanya. Tep. Jual beli barang palsu, barang KW, entah KW super kopi, setengah kopi ya barang kopian gitu ya. Itu bagaimana? Mengatakan, kalau dia ngomongnya, ini ada dua sisi nggih, dua sisi. Satu, dari sudut pandang legal formalnya kepemilikan merek. Kalau itu termasuk barang yang mereknya terakui dan terdaftar, maka tidak boleh kita menyerupakan barang itu dengan barang tadi. Ya. Saya ngikut madhab yang hak cipta itu masuk dalam kategori harta. Tapi kalau jenengan ikut madhab yang hak cipta itu bukan harta, ya silahkan. Ya. Terutama di sini di madhab di madhab jumhur ulama itu hak cipta termasuk dalam kategori harta. Kalau madhab Hanafi enggak. Ya. Alasannya adalah kayak buku untuk nasul ilmi misalkan. Itu kalau menurut madhab Hanafi boleh aja, tapi kalau jumhur ulama tidak boleh. Nah kalau untuk yang barang palsu tadi, satu, kalau dia ngomong mas ini barang palsu loh ya, boleh. Ketika mungkin sing kudune jenenge Eiger diganti Eiber misalkan. Mas hati-hati loh ya, iki dudu Eiger loh, iki B dudu G misalkan. Nah kalau dia jujur boleh seperti itu. Nah kalau tidak jujur, di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada khilafnya di sini. Ya. Dalam hal ini, ya, kalau di dalam madhab Hanafi itu diperbolehkan tapi punya hak khiyar, hak pilih. Misalkan dia tahu, jebule itu Eiger toh, tak kira gitu ya. Maka ketika dia sudah tahu barangnya bukan barang asli, dia boleh untuk mengembalikan. Harus mau. Penjualnya tidak boleh, barang yang dijual tidak boleh dikembalikan, tidak boleh. Itu ada hak khiyar nanti namanya. Kalau madhab Hanafi menamakannya khiyar wasaf, kalau jumhur ulama menamakannya khiyar aib atau khiyar syarat. Itu nanti ada pembahasannya, panjang sendiri masalah khiyar. Jadi dia punya hak untuk mengembalikan. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan barangnya itu ternyata, ini ada perbedaan ya. Antara yang membuat dengan yang menjual itu hukumnya berbeda nanti. Kalau yang membuatkan sengaja memalsukan, Mas. Nah persoalannya adalah kalau barang itu palsu hanya ngikut modelnya dan modelnya itu model yang paten, tidak boleh dia niru, tidak diperbolehkan. Harus atas izin yang punya model barang itu tadi. Karena ngapunten hak cipta itu merupakan harta. Harta itu adalah hak milik. Seseorang tidak boleh meniru hak milik seseorang kecuali harus atas izin yang punya barang. Allah alam, saya memegang pendapat yang seperti ini. Ya. Semoga bisa difahami. Kemudian tentang jaminan, kalau ketilang dan lain sebagainya, tanggung jawabnya, ya sewa kalau nanti ketilang tanggung jawabnya yang nyewa gitu ya. Kalau itu disepakati di awal, al-mu'minuna ala syurutihim. Nah kalau itu disepakati, tidak masalah, nggak apa. Mas aku enak nopo-nopo saya nanggung kue lo ya, dan dia mengiyakan, tidak masalah. Al-mu'minuna ala syurutihim. Meskipun pada dasarnya kalau ada apa-apa pada barang itu yang menjadi tanggung jawab adalah yang punya barang saja nih. Jadi nggak ada salah seperti itu pun juga sebenarnya menjadi tanggung jawab dia. Kemudian yang kedua terkait dengan motor mobil bodongan itu ya. Itu bagaimana hukumnya? Secara hukum syar'inya, hukum fikihnya sebenarnya transaksinya sah. Karena seperti saya jelaskan tadi, faktanya sejak zaman dahulu kuda itu nggak ada WPKB dan STNK. Dan pada zaman dahulu para ulama belum mengenal yang namanya sertifikat tanah, nggak ada, Pak. Jadi pada dasarnya jual belinya itu sah. Ini terkait dengan kemaslahatan bersama. Dan ngapunten kalau sampai dibolehkan akan banyak orang yang ngerayain motor terus dilarikan rata-rata dilanjut ke didol. Kan guru STNK tok, sepenting enek STNK nih. Nah, karena bisa menimbulkan efek seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Sebab apa? Sebab pada saat ini, pada zaman ini, yang namanya barang-barang tadi, sepeda motor, mobil, dan juga rumah, itu terikat dengan sesuatu yang lain yang mempengaruhi hukumnya. Makanya tidak boleh ditransaksikan kecuali
ada surat-suratnya. Dan atau yang kedua, kalaupun tidak ada surat-suratnya, jenengan yakin, Mas, ini lak tenanan toh, mergo BPKB nilang toh. Iya, dudu colongan toh, misalkan itu ya. Maka boleh. Kalau jenengan yakin itu hilangnya bukan karena curian dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Golek sing luwih murah, sing lengkap surat-suratnya. Mesti enak tendensi yo, aku yang ra enek kemoh, aku masalah masalahnya itu loh. Kemarin ada yang Tut, ini aman loh, Tat. Aman jari sopo. Ini saya beli dari teman saya. Teman antum kerjanya di pengadilan. Oh, alamat. Mesti dia ada main itu, gitu. Ada permainan itu. Dan satu saat itu pasti nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mesti itu. Ya, contoh yang kemarin itu kan ada yang kayak gitu kan ya. Kita ngaji, dodolane motor bodongan, alasannya apa? Alasannya apa, Pak? Alasannya keren loh, Pak. Memerangi riba. Akhirnya apa? Jiko rati bayar dipelayok nih. Alasannya memerangi riba karena terinspirasi dengan ayat tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulnya itu memerangi riba. Oh, berarti Allah dan Rasulnya sudah mengumumkan peperangan terhadap riba. Berarti kita perang dengan riba. Akhirnya apa ya tadi? Piye carane ben bangi rugi? Ora bakal rugi. Jenengan misalkan ya beli sepeda motor, sudah dileasingkan ke bank. Motor itu dilaporkan hilang, duitnya balik loh, Pak. Dia nggak rugi. Dia melaporkan hilang itu dia mendapatkan ganti. Lalu ruginya sih ganti. Jenengan wis dosa. Pit motornya ya ora bali kan gitu. Jadi alasan itu yang tidak tepat. Ngapunten, al mukminuna ala syurutim, itu persoalan muamalah itu harus dihormati betul. Rasulullah utang ke orang Yahudi bukan kemudian Rasulullah, oh ya, kowe nagih meneh tak beleh lho. Enggak. Rasulullah mengatakan ketika sahabat Umar, "Wahai Rasulullah, biar orang Yahudi ini saya sembelih." Oh jangan, yang utang itu saya, itu kewajiban saya. Rasul masih membela karena memang beliau punya utang. Akhirnya hutangnya dilunasi oleh sahabat Utsman. Ya, jadi ya orang Yahudi, Rasulullah kan ayo kecil, ayo diserang orang Yahudi enggak. Ya, tapi Rasulullah menghormati. Beliau punya transaksi utang dengan orang Yahudi dilunasi. Bukan kemudian karena punya kekuatan akhirnya apa? Menzalimi orang yang lemah tadi. Allah alam bisa. Membuka toko dengan akad membayar seikhlasnya itu sempat buat saya bingung, ini mau masuknya akad kemana gitu ya, karena faktanya kalau dia dianggap jual beli harusnya jelas harganya, tapi di sini dikatakan bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya di sini kadang-kadang dilebokin nenggon kotak dibuka kosong rene isine, nah itu ya. Nah kalau dia menggunakan akad bayar seikhlasnya tadi dengan niat untuk tabarruk, boleh saja, diperbolehkan. Membayar seberapa silahkan. Nah agar tidak keluar dari khilaf takyif tadi, buat aja yang lebih mudah. Makan apapun 5.000 saja, nah, itu lebih enak. Jadi jelas kita menghargai barang dagangan kita 5.000. Jadi enak kalau seperti itu. Tapi kalau modelnya kayak seikhlasnya tadi, ada yang menganggap tidak jelas, makanya tidak boleh. Karena yang namanya jual beli itu harus jelas. Faktanya apa? Jenengan buka warung. Warung itu apa? Untuk jual beli kan? Iya, berarti harus jelas. Cuma masalahnya kemudian, loh kan niatnya untuk tabarruk, untuk menolong. Nah, dari situlah kemudian ada yang berpendapat, oh berarti boleh karena niatnya adalah untuk menolong. Kalau saya pribadi tidak masalah seperti itu, tidak masalah karena dia ada niatan untuk menolong tadi. Tapi alangkah lebih baiknya tulis nominal, silahkan bayar minimal 2.000. Nah itu lebih enak, Pak. Koyo parkiri, ya kayak mangan karo parkiri podo. Nah itu nanti saya yakin masih ada yang mosok koyo ngene gurung 1.000, nyah 200.000, nah kan berarti tak Pak. Begitu. Allah alam bisawab.